terbukti event ini adalah tim yang paling kuat dan siap secara fisik dan mental. Karena cuaca itu. Dan good point. Brazil, Amerika Latin udah lebih terbiasa dengan cuaca seperti ini. Eropa ya beda dong gitu kan. Ini sangat humid, ini sangat panas. Maresca sampai ngomong, bahkan Maresca kan dari Portugal, di mana Portugal pun semenanjung Iberia itu kan sedikit panas juga sebenarnya kan. Itu pun protes. Jadi buat gue ya wajar gitu. Walaupun emang ini event internasional bukan European sentris. Cuman gak nyaman buat pemain-pemain juga. Mas Erwin, tapi kalau melihat tadi bagannya, kita lihat lagi coba bagannya. Mana pertandingan yang menurut lu menarik, Mas Erwin? Yang akan menarik ya itu PSG lawan Bayern. Ya akhirnya ujung-ujungnya kan tim Eropa juga yang ini kan. Ya satu nyelip lah Al Hilal ya. Al Hilal tapi orang-orangnya juga banyak yang Eropa juga kan. Iya, ya kan? pelatihnya baru. Neves, Bono, ya kan. Kalidou Koulibaly, Cancelo, Savic, Renan Lodi. Ya itu tim Arab tapi rasanya rasa Eropa banget kan. Lagi. Iya. Gitu. Jadi akhirnya ujung-ujungnya tim Eropa juga gitu karena sangat timpang gitu dengan tim yang non Eropa sama non Amerika Latin. Dan di weekend ini kan ada Madrid dan Juve yang akan bertemu. Ini debut dua pelatih. Igor Tudor mungkin baru permanen, baru kontrak panjangnya musim ini. Dan ada Xavi Alonso. Melihat pertandingan ini dua debutan di Piala Dunia Antar Klub Madrid dan Juve. Kalau saya ngomongnya Madrid boleh ya. Ini kan Juve cocok. Oh ini udah baju ya, udah jersinya. Paling atas di lemari tadi aku ambil. Madrid itu yang bikin penasaran ya pelatihnya baru, terus pemain-pemainnya kan banyak yang baru juga gitu ya. Banyak pemain baru. Dan di beberapa pertandingan kemarin kan pemain barunya itu banyak dipasang sebagai starter ya. Dean Huijsen itu dari Bournemouth ya. Tim yang bukan tim raksasa di Inggris tapi pemainnya diambil Madrid dan dijadiin starter kemarin. Dan cukup menarik karena pelatihnya baru, gayanya seperti apa ini kan yang dari pelatih yang sudah sangat senior gitu ya ke pelatih generasi baru dari Don Carlo ke Xabi Alonso. Menarik sekali sih kalau menurut saya ya. Dan di 3 pertandingan kemarin tuh yang dimainin jadi striker kan Gonzalo ya. Gonzalo Garcia. Ini pemain muda. Apakah dia hanya sekedar pramusim seperti sekarang? Apa mau diproyeksikan jadi andalan juga di musim depan? Ini yang menarik untuk ditunggu. Tapi secara taktik dengan Ancelotti ada yang berubah jauh nggak? Karena kan kalau kita lihat Liverpool ketika slot masuk tidak banyak merubah gaya permainan dari Jurgen Klopp. Bahkan pemainnya pun juga tidak dikutak-atik banyak gitu. Nah sedangkan Xabi Alonso? Secara formasi kemarin sempat main 3-4-3 ya. Habis itu 4-3-3. 4-3-3-nya itu juga ada satu gelandang bertahannya gitu. Ada 4-3-3 yang Bellingham jadi pemain di belakang striker, tapi ada satu lagi yang Bellinghamnya nggak dimainkan di situ. Tapi ada satu holding midfielder yang di belakangnya gitu. Jadi 4-3-3-nya Xabi ini dicoba kemarin juga bukan 4-3-3 yang sama gitu. Dia juga main 3-4-3 gitu. Tapi yang jelas pemain kayak yang baru seperti Huijsen itu dimainin jadi starter terus gitu. Jadi secara formasi mungkin ada perubahan gitu ya. Ada variasi dan secara komposisi pemain juga lebih banyak, lebih kaya juga gitu. Sama kayak Manchester City gitu, lebih banyak lagi pemain yang baru kan. Dan Huijsen itu katanya ex Juventus ya? Ya, Juventus, Roma. Kalau kita bicara Madrid ya, dan gua pun tetap enggan pengen menilai Madrid dari performa mereka di CWC ini. Kalau gue jadi Xabi Alonso, gue memilih untuk gak ikut. Karena apa? Ini tim baru gue, dan gue butuh waktu lama untuk menginfiltrasi apa yang ada di kepala gue. Walaupun gue gak akan mengimplementasikan apa yang gue lakukan di Leverkusen ke Madrid. Cuman bukannya bagus ya ketika lu dapat jam terbang untuk bisa mengimplementasikan itu, mempraktekkan itu. Kalau lu udah pernah ketemu tim lu dulu, oke ini kan langsung. Lu butuh ketemu tim reserve dulu untuk persahabatan intern. Terus juga ini kan langsung berangkat ke Miami, dituntut untuk juara pula. That's why di game week pertama, game week kedua, dia pakai 4-3-3. Di game week ketiga, dia baru pakai 3-5-2. Ternyata bisa. Tchouaméni bersama Huijsen dan juga Rudiger di belakang. Iya, Tchouaméni bisa di belakang loh ya. Iya, di musim lalu dia emang emang gokil. Empatnya, Bellingham sama Güler. Orang bertanya, terus siapa? Original 3-5-2. Valverde, Güler sama Bellingham. Jarak Valverde sama si Tchouaméni ini fluid banget.
kadang-kadang sejajar, Tchouaméni naik jadi 4 back, Trent sama si Fran Garcia mundur. Kadang kalau lagi menyerang juga, ini sangat amat tinggi semua. Huijsen dan Rudiger main lebar, justru yang jadi stopper Tchouaméni. Sangat amat fluid. Yang jadi masalah mungkin adalah pemain-pemain yang kayak Vini, Rodrigo. Tapi kalau si Gonzalo tadi ini muda dan berbahaya gitu. Gue gak ngerti ya, dia bakal saingan sama Endrick kah nanti. Karena begitu Mbappe ready to go dan update adalah udah sembuh dari illness dan siap jadi cadangan, tentu saja nggak akan jadi starter juga di Cup World Cup. Tentunya ini akan menjadi hal yang menarik gitu. Cuman ya coba dilakukan hal baru bagi Xabi Alonso karena percuma juga gitu lu merubah sesuatu yang Madrid kan masalahnya kan di lini belakang sama tengah musim lalu kan. Cedera demi cedera. Jadi butuh sebuah tim yang lebih konsisten gitu. That's why Huijsen datang. Rudiger masih sangat bagus. Tchouaméni disiapkan untuk menjadi stopper. Di midfield juga bukan ada Arda Güler yang di kanan luar. Tapi itu benar-benar buat Rodrigo. Dan Güler, Valverde, dan Bellingham ini akan menjadi tiga trio yang sama baiknya dengan trio yang dimiliki oleh Leverkusen juga. Yes, jadi dan juga peran Trent. Peran Trent ini sangat amat hybrid. Kapan dia menjadi masuk kotak kotak penalti lawan, bertahan dan juga di midfield. Jadi menarik sekali untuk dilihat bagaimana peran dari Trent di musim depan. Karena secara formasi sama seperti Leverkusen juga. Yes, mereka memulai dengan 3-5-2. Tapi kalau lu 90 menit nonton Leverkusen, itu banyak sekali permutasi pergerakan yang sangat amat indah untuk ditonton. Itu yang gue harap dari Madrid musim depan. Juventus? Juventus ya masih mencoba. Gue belum terlalu concern dan juga belum terlalu impressed dengan Igor Tudor. Dia hanya ex-legend yang dimasukkan jadi pelatih gitu kan. Gue gak tahu apakah dia murah atau apakah ada alasannya dipilih untuk menjadi pelatih. Gue juga belum tahu sedalam itu. Cuman gue pengen concern justru di belakang. Bagaimana bagaimana defender dari Juve ini masih perlu ketes trio KSK-nya. Kalulu, Sofana dan juga Kelly. Kelly juga dari Bournemouth dulu di Premier League. Artinya bahwa itu level belakangnya belakang Juventus gitu. Belum ada yang seimpresif itu gitu. Di Groggero juga di belakang di kiper masih belum menunjukkan. Cuman satu hal positif dari Juve adalah Yildiz. Yildiz benar-benar menjadi pemain yang ini kayak kebagusan deh buat main di Juve. Sempat hat-trick kemarin ya? Exactly gitu. Walaupun ya akhirnya dibantai juga sama City. Cuman buat gue ya tentu ini adalah dua tim besar yang pada akhirnya ketemu lagi gitu. Mereka terakhir ketemu tuh di 2017-18. Dimana waktu itu Juve yang menang. Juve melaju ke sampai semi atau perempat final. Cuman ya dengan kondisi seperti ini Juve Madrid kayaknya tipis Madrid. Tipis Madrid. Iya. Lu Mas Erwin? Yeah. Juve Madrid? Madrid.